Nama saya Asrul Mulyawardana, NIM 2018-371 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepailitan. Pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut Fred B.G. Tumbuhan, sita umum seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur. Menurut J.B. Huizing, sita umum barang-barang debitur untuk kepentingan semua kreditur secara bersama-sama. Menurut Sudargo Gautama, sitaan menyeluruh atas segala harta benda si pailit. Menurut Munir Wadi, sitaan umum atas dan terhadap harta debitur agar dicapai perdamaian atau agar harta tersebut dapat dibagikan secara adil dan proporsional. Secara etimologis, pailit atau failite, failet to file, berarti kemacetan melakukan pembayaran hutang. Konsep dasar kepailitan itu pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan atau aset debitur menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajiban debitur atas segala perikatan yang dibuat oleh debitur. Pasal 1131. Selanjutnya, aset tersebut diperuntukkan bagi semua kreditur karena itu perlu adanya aturan main cara membagi aset tersebut. Pasal 1132. Selanjutnya yaitu sumber hukum kepailitan. Yang pertama KUH Perdata, yang kedua Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang ketiga KUH Pidana, yang keempat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Tujuan hukum kepailitan. Yang pertama yaitu menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya. Yang kedua mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikat dari para krediturnya dengan cara memperoleh pembebasan hutang. Asas-asas kepailitan. Asas yang pertama yaitu asas keseimbangan. Itu fungsi kepailitan adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, dan di lain pihak mencegah kreditur yang tidak baik. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, asas keadilan. Ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak berkepentingan. Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan-tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan krediturnya. Yang terakhir yaitu asas integrasi. Sistem hukum formil dan materialnya merupakan salah satu yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Syarat-syarat kepailitan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Itu debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Artinya debitur yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang, mempunyai 2 atau lebih kreditur,
Oleh karena itu, syarat ini disebut syarat concursus creditorium. Debitur tidak melunasi sedikitnya satu utang kepada salah satu krediturnya. Utang yang tidak dibayar lunas itu haruslah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pilot pertama yaitu kreditur atau beberapa kreditur. Yang kedua, debitur sendiri. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Yang keenam, Menteri Keuangan. Tata cara permohonan kepailitan. Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh pemohon yang isinya antara lain yang pertama yaitu nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan. Yang kedua, nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Yang ketiga, nama, tempat kedudukan para kreditor. Yang keempat, jumlah keseluruhan utang. Yang kelima, alasan pemohon. Berakhirnya kepailitan. Segera setelah para kreditur yang telah dicocokkan piutangnya dibayarkan dalam jumlah penuh piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka berakhirlah kepailitan. Untuk selanjutnya, kurator berkewajiban untuk yang pertama membuat pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam berita negara Republik Indonesia dan surat kabar. Yang kedua, memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan. Yang terakhir yaitu menyerahkan semua buku dan dokumen mengenai harta pilot yang ada pada kurator kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.